Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawatu Rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan yang tadi duha kita jelaskan tentang halal haram muamalat kontemporer. Telah kita ketahui bahwa hukum asal muamalat adalah boleh dan mubah bila kita temukan hal-hal yang menyebabkan dia diharamkan berubah dia menjadi sebuah akad yang diharamkan. Dan yang menyebab sebuah akad transaksi dia haramkan adalah riba, gharar dan darar atau kezaliman. Dan yang terbanyak dalam kehidupan kita sekarang, karena kita tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, maka kebanyakan transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terjebak dalam hal yang diharamkan ini. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam kata lain, apakah ada solusi? Ini yang lebih penting dari yang pertama. Kalau yang pertama, baru kita tahap memberikan hukum terhadap transaksi ini. Oh, ternyata ini adalah transaksi yang haram. Baik, sekarang haram. Ada solusi? Agar menjadi halal? Atau sama sekali tidak ada solusi? Ya. Di dalam istilah para ulama kita, solusi dinamakan dengan al-makhraj asy-syar'i atau jalan keluar yang sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba dalam ayat yang sama, wa ahad qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Maka sebuah akad yang mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, solusinya dirubah akad ini menjadi akad al-bai', jual beli. Berdasarkan prinsip inilah para ulama dan para pengusaha yang memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala keluar dari riba, solusi yang mereka berikan. Mudzakkirah, sebuah MOU, nota kesepakatan yang dibuat oleh Bank Islam pertama di Saudi Arabia, ada mudzakkir tafakumnya antara mereka dengan Bank Sentral Saudi Arabia, Sunduk Naqdi Saudi Agency Monetary, seperti kalau di kita BI, bahwasanya lembaga keuangan yang akan didirikan ini akan melakukan produk-produk keuangan sesuai dengan panduan-panduan ini. Di sana dijelaskan beberapa bentuk produk panduannya. Panduan dari produknya.
yang memang di sana ada jual belinya. Kalau Anda datang membutuhkan uang, mereka tidak akan berikan uang kepada Anda bank Islam tersebut. Yang di sana saya maksudnya. Anda butuh uang untuk apa? Ingin beli mobil. Sebentar. Jelaskan spek mobil yang Anda inginkan, kami beli. Dan terkadang sudah ada mobil di dalam gudang mereka. Jadi memang akadnya jual beli. Karena ini solusi yang diberikan Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Sebelumnya Allah halalkan jual beli. Jual beli yang mana dimaksud ini? Jual beli yang tidak tunai. Karena jual beli yang tunai enggak ada riba di situ. Mana ada ribanya? Jual beli yang tidak tunai ini yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah Quraisy sama dengan riba. Karena bentuk jual beli tidak tunai kan lebih mahal daripada yang tunai. Itu dari dahulu, dari sejak masa dahulu. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan ijma' para ulama, dan dari masa ke masa orang-orang melakukan akad jual beli yang tidak tunai uangnya, barang tunai, pembayaran tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Dan ini dikatakan oleh orang jahiliyah. Qurtubi menafsirkan ayat ini seperti ini, dan memang seperti itu memahami ayat ini. Karena jual beli yang tunai mana persamaan ribanya? Tidak ada. Tapi yang tidak tunai di sini lebih mahal daripada yang tunai, ini yang mirip riba. Dan ini sebetulnya bukan riba, solusi dari riba. Dan Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Anda membutuhkan mobil umpamanya. Ya. Kalau datang ke lembaga riba, apa yang diberikan? Uang. Dipinjamkan uang, kembalikan berlebih. Berapa yang Anda butuhkan uang untuk beli mobil tadi? Harus ada DP sekian dari Anda dahulu, kemudian sisanya dipinjamkan dan kembalikan berlebih. Ini riba. Kalau Anda butuh mobil harga 200 juta, dipinjamkan 200 juta, nanti kembalikan dengan dicicil, hitungan akhirnya bisa sampai 250 juta. Utang bertambah 50 juta. Ini dia riba. Bukankah orang-orang Quraisy mengatakan ini juga sama dengan jual beli kredit? Ketika Anda datang meminta pinjaman, butuh untuk apa? Untuk beli mobil. Mobil seperti apa yang Anda inginkan? Speknya ini mereknya ini, warnanya ini semua jelas. Sudah, sabar dahulu. Setelah ini tidak ada akad, tidak ada ikatan sama sekali. Lalu perorangan atau lembaga ini atau siapapun saja belinya mobil tersebut. Lalu dipanggilnya Anda. Sekarang saya sudah miliki mobil ini. Anda mau beli? Iya mau, tapi nyicil. Boleh. Nyicil selama berapa tahun? Sekian. Ya, dihitung saya jual kepada Anda nyicil sekian tahun, angsuran sekian, jelas seharga 250 juta. Hasil akhirnya sama atau tidak? Sama-sama 250 juta. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan kalau riba diharamkan, harusnya jual beli kredit juga haram. Ini menunjukkan dalam pikiran mereka bahwa sama dan betul sama dalam tampak luarnya. Apa jawaban Allah? Qalu, mereka berkata, innamal bai'u mithlur riba. Mereka berkata, jual beli itu, jual beli mana maksudnya ini? Kredit. Karena tunai tidak ada persamaannya. Dari mana persamaannya? Ini menunjukkan bahwa dari masa ke masa, jual beli tidak tunai itu lebih mahal daripada yang tunai. Kalau Anda ingin tunai sama dengan tidak tunai, alhamdulillah, kita akan beli rumah semua dari Anda. Siapa orang mau seperti ini? Ya. Jual mobil tadi tunai 200 juta, bayar 3 tahun juga 200 juta. Kita insya Allah beli mobil dari orang ini semuanya. Dan dia dapat pahala tentu, karena dia memaafkan atau mensedekahkan keuntungan yang harusnya didapatkan imbalan waktu, imbalan risiko juga.
Walhasil jual beli yang tidak tunai ini solusi dari riba. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selagi dalam jual beli tadi tidak ada denda keterlambatan. Kalau ada denda keterlambatan, sama juga riba di belakang. Kalau ada bunga tadi dengan pinjaman, riba di depan. Dan biasanya bank tadi bunga di depan, denda di belakang. Belum lagi barang disita. Habis Anda sudah. Wa ahallallahu al-bai'a, ini solusi. Ini solusi. Bukan saja untuk barang, jasa pun bisa. Anda datang kepada teman, tidak mesti harus ke lembaga. Secara perorangan pun ini adalah sebuah cara Anda untuk mengembangkan harta dengan jual beli tidak tunai ini. Orang datang kepada Anda, teman, pinjam uang sekian juta, mau ngapain? Saya mau kontrak rumah. Kalau Anda pinjamkan uang, tidak boleh Anda mendapatkan keuntungan. Katakan kepada dia, rumah mana yang ingin Anda kontrak? Itu rumahnya. Ya sudah. Anda tidak boleh buat ikatan apapun dengan yang punya rumah, dan saya pun tidak membuat apa-apa dengan Anda. Sekarang rumah ini saya kontrak dahulu. Datang dia kepada pemilik rumah, Pak, saya kontrak rumah Anda selama setahun. Berapa biaya kontraknya? 1 juta. 1 juta. Jelas? Ya, sekarang menjadi hak saya untuk menempati itu. Saya syaratkan bahwa boleh ini saya kontrakkan pada orang lain, karena pada dasarnya boleh kan, kecuali misalkan tidak boleh dipindah tangankan. Kita tidak mau, karena ini akan kita jual lagi sewanya, maksudnya jasanya. Setelah kunci kita terima, kita bayar, teman kita panggil. Ini sekarang sudah saya kontrak. Anda mau kontrak dari saya? Bisa. Mau bayar tunai atau angsuran? Angsuran. Saya kontrakkan kepada Anda per bulannya 100.000. Karena tadi setahun 1 juta kan. Saya kontrakkan 100.000 per bulan. Berarti setahun 1.200.000. Untung Anda 200.000. Halal atau tidak ini? Halal. Solusi atau tidak? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini yang kita inginkan setiap kita mempelajari sebuah akad itu diharamkan. Bukan berhenti di sana, tapi cari solusi yang halal dan betul-betul solusi. Bukan pengelabuan. Ketika Rasulullah SAW dibawakan hadiah oleh amil pekerja beliau dari Khaybar, ini pertama manhaj Quran nih. Metode dakwah Quran mengharamkan sesuatu, diberikan ganti oleh Allah, dan ganti ini lebih baik. Baik dari sisi dunia, apalagi dari sisi akhirat. Sisi dunia Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada keuntungan bunga tadi. Bunga ditetapkan oleh negara sudah, suku bunganya. Tetapi keuntungan, keredoan kedua belah pihak. Ini juga manhaj Nabawi. Metode Rasulullah SAW ketika mengharamkan sebuah transaksi riba. Ketika datang amil beliau, pekerja beliau dari Khaybar, membawa kurma yang bagus. Lalu Rasulullah menanyakan kepada beliau, apakah kurma Khaybar bagus seperti ini semuanya? Beliau mengatakan tidak. Tetapi saya bi'tu al-jam'a bisa'in wa thalathati sa' bisa'in janiban. Saya tukar kurma saya yang jelek campuran 2 sok atau bahkan sampai 3 sok, saya tukar dengan 1 sok kurma yang bagus. Riba atau tidak ini? Tadi pagi sudah kita jelaskan ya. Tukar kok, tapi ini sekarang bagus ini. Sama riba juga. Yakin Anda? Iya yakin, sama riba juga. Walaupun sini bagus, ini jelek.
tetap harus sama-sama satu sok. Mau nggak Anda yang punya kurma bagus ditukar sama? Nggak mau. Memang itu yang diinginkan. Nanti akan kita jelaskan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taf'al. Jangan kau lakukan. Ini adalah riba. Bi' al-jam'a bid-darahim wabta' bid-darahimi janiban. Diberikan oleh Rasulullah SAW solusi. Bi' al-jam'a bid-darahim, tukar, jual kurma Anda yang jelek tadi dengan dirham. Tukar dengan dirham. Setelah Anda dapatkan dirham, beli dengan dirham tadi kurma yang bagus. Itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira hasilnya sama atau tidak nantinya? Kemungkinan sama, kemungkinan tidak. Tapi biasanya sama kan? Kemungkinan sama. Lalu kenapa Rasulullah menganjurkan, dia merintahkan untuk diputar lebih panjang lagi? Kalau hasilnya juga sama. Ini dia yang solusi. Tapi betul-betul solusi syar'i, makhraj syar'i. Solusi yang syar'i bukan sekedar hilah. Bukan sekedar hilah dari sebuah akad. Dan insya Allah, bila akad-akad Anda temukan akad yang tidak halal atau seperti yang syubhat, kemudian ingin Anda untuk merubahnya dan harusnya dirubah setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cari solusinya. Tidak Anda temukan, tanyakan kepada ahlinya agar diberikan oleh dia solusinya, solusi syar'inya, seperti Allah memberikan solusi untuk riba tadi. Seperti Rasulullah SAW juga memberikan solusi untuk riba tadi. Terkadang Anda tanyakan, memang ada solusinya? Terkadang tidak. Bila tidak, katakanlah bahwa ini bukan rezeki saya di sini. Bila ada solusinya, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi dari akad yang haram tadi dengan menjelaskan tukar dulu bentuk uang. Apa hikmahnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditukar dulu dengan uang? Sebagai seorang muslim, bila disuruh kepada perintah Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, untuk menghukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Tahu atau tidak Anda hikmahnya? Tadi kan Anda katakan. Begitu juga dalam bentuk jual beli kredit tadi yang dikatakan oleh orang Quraisy sama saja. Yang ini juga solusi disampaikan Rasulullah. Tadi Anda katakan juga mungkin hasilnya sama juga. Tahu tidak tahu dah hikmahnya, lakukan itu. Karena al-maqsadus syar'i. Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa di antara cara untuk mengetahui maksad asy-syar'i atau tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya tersebut, di antara cara mengetahuinya dengan mujarradul amri wan nahyil ibtida'i tasrihi, murni semata-mata perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini, perintah berarti dilakukan, larangan hentikan. Dari sini tahulah Anda tujuannya yang pertama adalah tunduk untuk melakukan perintah dan tunduk untuk meninggalkan larangan. Masalah nanti masalahnya apa untuk diri Anda dan apa segala macamnya belakangan. Pasti ada masalah dan manfaatnya. Pertama ketahuilah bahwa maksud ketika Allah melarang Anda untuk tinggalkan riba tadi dan solusinya Anda, ketahuilah, bukankah ini juga sekarang riba? Ini adalah
menutup inflasi. Berarti menjadi adil. Begitu? Kan uang Anda setiap tahun terkurang kan nilainya 6%. Bagaimana kalau dapat pertambahan bunga yang biasanya masih 5% deposito kan? Masih 5%, masih kurang nilai uang Anda. Jadi boleh deh. Ini hikmah ini. Ya. Maksud syar'i al-awwali, tujuan syariat yang pertama, ini adalah riba, tinggalkan. Anda katakan ini bentuk inflasi. Tidak, ini bukan bentuk inflasi. Karena bila umpamanya uang di tangan pemberi pinjaman terkena inflasi juga atau tidak? Terkena. Lalu kenapa yang bayar itu yang bayar inflasinya? Yang minjam yang bayar. Kenapa? Zalim berarti atau tidak ini? Karena di tangan Anda pun terkena inflasi. Jadi bukan dia yang membuat inflasi. Kenapa dia harus membayar untuk inflasinya dengan bunga tadi? Jelas ini. Maka tidak ada keadilan sama sekali, kezaliman di sana. Kalau kemudian Anda, bila uang terkena inflasi, Anda tarik dari dia, apakah ketika nilai uang ini menguat, boleh dia bayar utangnya kurang? Mau nggak Anda? Kalau Anda mau, baru adil dia. Kan dikatakan bahwa ini saya berikan uang 10 juta kepada Anda atau 100 ribu kepada Anda pinjaman. Setelah setahun kan berkurang nilai tukarnya kan, berkurang sekitar 6%. Ini diakui oleh pemerintah sendiri bahwa hampir rata-rata inflasi sekitar naik 6, sekitar itu. Kurang sedikit kadang lebih. 6%. Berarti uang 100 ribu di tahun depan ketika dibayarkan hutang menjadi nilainya 96 ribu. 94, Masya Allah. Iya, 94 ribu. Lalu Anda minta, karena berkurang uang Anda 6 ribu, Anda minta bayar 106. Begitu kan? Ya, untuk 6 ini penutup inflasi. Baik. Kalau umpamanya uang menguat, maka uang Anda menguat, itu memang jarang terjadi, tapi kemungkinan mungkin kan? Menguat uang Anda, siapkah Anda dibayar kurang hutang Anda yang 100 ribu tadi ini, sekarang hutang Anda saya bayar 94. Loh kenapa 94? Karena menguat mata uangnya. Mau Anda? Kalau mau baru adil dia, baru bisa dikatakan penutup inflasi. Maka al-maqsadus syar'i, tujuan dari syariat, mujarradul amri wan nahi. Ya. Allah katakan ini riba, tinggalkan. Maka maksud yang pertama, tujuan Allah ingin Anda meninggalkannya. Jangankan dalam syariat yang dibuat oleh Allah, undang-undang dibuat oleh manusia juga begitu banyak kan. Umpamanya buat larangan parkir, dilarang motor parkir di tempat ini, atau dilarang berjualan di pinggir jalan ini. Ya. Lalu Anda maksa untuk jualan di sana. Lalu pihak penegak kedisiplinan mengatakan kan ada larangan berjualan di sini. Ini larangan hikmahnya apa jualan di sini? Kan agar nggak macet kan? Kalau saya nggak macet, alhamdulillah nggak macet. Kemudian ini kan agar nggak jaga kebersihan kan? Agar kebersihan terjaga. Saya lihat kebersihan semuanya. Kemudian ini kan merusak keindahan. Tuh lihat saya indah banyak dekorasinya. Mau nggak penegak disiplin tadi? Kata dia, di sini dilarang berjualan. Mau baik mau tidak Anda pergi. Berarti maksud pertujuan yang pertama dia adalah perintah untuk tinggalkan. Masalah hikmahnya ini itu urusan belakangan. Itu dalam peraturan manusia. Makanya dikatakan dalam Nasyatibi dalam Muwafaqat untuk mencari tahu sebuah maksud syar'i, tujuan syariat, mujarradul amri wan nahi ibtida'i tasrihi. Semata-mata ini perintah Allah, lakukan. Tadi Rasulullah memerintahkan jual, maka lakukanlah. Solusi ini dari keluar dari riba al-bay'. Kemudian Allah mengharamkan riba. Berbagai alasan yang Anda katakan, tetap tujuan pertama Allah haramkan. Ini kan nggak adil, ini begini. Tinggalkan itu semua. Ya. Kemudian keluar mencari solusi syar'inya. Dan betul-betul solusi syar'i bukan pengelabuan yang Anda buat. Bukan pengelabuan yang Anda buat.
Dan banyak pengelabuan yang dibuat oleh orang, dan terkadang memakai kata-kata syariah di belakangnya. Lembaga keuangan syariah, operasi syariah, apalagi minimarket syariah juga ada kan ya? Ada mungkin, bengkel syariah juga mungkin ada, butik syariah juga mungkin. Wah, banyak syariah namanya. Pesawat syariah juga, hotel syariah juga ada kan? Hotel syariah. Hukum asalnya mubah, tidak perlu pun Anda katakan syariah. Hukum asalnya adalah mubah. Wa halallahu al-bai'a, bila yang dilakukan adalah praktek jual beli. Ya. Maka lihat dalam prakteknya tadi. Kalau memang benar-benar syar'i langkah-langkah yang diambil dia bisa menjadi solusi syar'i, al-makhraj syar'i. Bila sekedar pengelabuan, ada berapa banyak akad yang dibuat merupakan pengelabuan, bukan solusi. Di antaranya jual beli ainah, jual beli dengan cara ini. Kalau dikatakan bukankah mazhab Syafi'i membolehkan jual beli inah? Betul begitu? Jual beli inah yang mana dibolehkan dalam mazhab Syafi'i? Al-Imam As-Subki dalam Takmilatul Majmu', lanjutan dari Al-Majmu' ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau jelaskan ya, idza syarata syartan muqarinan lil aqdi fala kalama indana. Dalam akad, setelah menjelaskan akad jual beli aina, di akhir faedah beliau jelaskan, faedah catatan, bila akad jual beli inah ini dilakukan tanpa persyaratan, tanpa rekayasa, kalau dengan membuat persyaratan yang mengiringi akad tersebut, fala kalama indana, tidak ada pembicaraan lagi di sisi kami bahwa mutlak ini batil. Wa innamal kalamu fima lam yushtarat. Yang ada pembicaraan di kalangan para ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh beli inah kalau tidak disepakati dari awal. Tapi kalau disepakati dari awal, murni riba. Ini perkataan As-Subki. Bisa Anda baca dalam Notul Majmu'. Di sini ada, kalau saya nukul, kalau tidak salah saya nukul sebenarnya. Takmilatul Majmu' jilid 10 halaman 197. Silakan terlihat di sana perkataan As-Subki, fa in farada syartan muqarinan lil aqdi batala bila khilafin wa laysa mahallul kalam wa inna mahallul kalam fima idza lam yakun masyrutan fil aqdi. Bila disyaratkan dari awal, ketika Anda umpamanya, Pak pinjam uang, maaf, saya nggak berikan pinjaman uang kepada Anda, karena bila pinjaman uang saya berikan, tidak boleh saya mendapatkan tambahan. Dan saya nggak mau rugi juga, ya, karena uang saya terkena inflasi. Lalu bagaimana caranya? Ini, saya jual kepada Anda motor ini. Ya, ini motor. Anda butuh pinjaman berapa? 10 juta. Ya, ini motor saya jual kepada Anda dengan, kapan mau bayar hutang? Tahun depan, tanggal berapa? Tanggal sekian. Ya, anggap pas tahun. Berarti motor ini saya jual kepada Anda bayar setahun pada tanggal sekian, ya, dengan harga 12 juta. Ini ambil motornya. Pak, saya dari awal pengen uang 10 juta, bukan motor. Enggak masalah. Sekarang motornya saya beli lagi. Ini ambil pegang motornya, pegang dulu. Setelah pegang, sekarang setelah terpegang sudah diterima kan barang ini. Saya beli dari Anda tunai 10 juta. Nih uang 10 juta, sini motornya lagi. Jelas? Ya. Anda terima uang 10 juta, nanti bayar berapa? 12 juta. Lalu motor ini ngapain? Pindah tangan saja, pindah ke sini. Ya.
Ini kan direkayasa dari awal atau tidak? Anda ingin dari awal mengatakan pinjam uang 10 juta, maka tidak boleh berkedok dalam bersembunyi di balik mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak seperti yang Anda bayangkan itu. Ini ulama besar mazhab Syafi'i, Subki, ma'ruf Subki, ulama besar mazhab Syafi'i. Bapak dari Tajuddin As-Subki, Ibn Subki. Beliau sering mengatakan bapaknya ini adalah Syekhuna wa waliduna. Memang bapaknya dia, orang tuanya dia. Ya. Tidak ada kalam indana. Yang ada kalam, pembicaraan khilaf ini katakan oleh mazhab Syafi'i boleh inah. Apa bentuknya? Memang dari awal Anda ingin beli motor. Memang motor Anda inginkan. Jelas? Anda ingin motor. Pak, saya beli motornya. Tidak tunai dengan harga 12 juta setelah setahun dibayar. Iya, ambil motornya silakan. Udah bawa, mau dibawa, atau istri nelpon. Butuh uang 10 juta, anak sedang sakit, masuk rumah sakit, atau butuh uang kuliah, pokoknya butuh uang 10 juta. Terbayang oleh dia, ini pemilik motor yang pertama yang menjual kepada dia orang kaya raya. Pasti ada uang tunai dia kan. Daripada susah-susah menjual lagi kepada pihak lain, ditawarkan lagi kepada dia. Pak, mau nggak beli motor ini? Ya, mau nggak Anda beli motornya ini, motor yang tadi ini? Iya, nggak masalah. Berapa Anda jual? 10 juta tunai. Ya udah, ini 10 juta. Jelas? Tidak ada rekayasa dari awal. Ini yang khilaf dalam mazhab Syafi'i. Yang ini pun menurut jumhur para ulama tidak boleh. Yang ini pun dalam mazhab Syafi'i, dalam jumhur para ulama pun tidak boleh. Karena al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dilihat dalam akad tadi, ya, tujuannya. Bukan bentuk luarnya saja. Bentuk luar tadi kan jual beli. Tapi setelah perhatikan dengan baik, apa yang terjadi ini? Uang didapatkan 10 juta, kemudian dibayar 12 juta setelah 1 tahun. Adapun perpindahan barang, ya, hanya sebagai jual beli suri untuk luarnya saja. Ini dikatakan Ibn Abbas, darahim bidarahim mutafadilan wa bainahuma hariyah. Uang dengan uang dengan jumlah yang tidak sama, 10 juta diterima, dibayar 12 juta, dan ada kain sutra di antaranya. Hanya kain sutra untuk kedoknya saja. Jelas ini? Ya. Ini pengabuan. Salah satu bentuk pengabuan jual beli indah. Kalau dalam bentuk orang dari awal dia mengatakan saya butuh uang, lalu dibuat dengan cara seperti ini, dalam mazhab Syafi'i pun kita katakan tidak boleh. Berarti kapan inah itu akan terjadi tanpa direkayasa? Jarang sekali kasusnya atau tidak? Jarang. Karena dari awal biasanya yang membutuhkan uang dari awal sudah menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan dia. Lalu baru dia mengatakan sabar. Tapi untuk inah ini ada solusi atau tidak? Ada solusinya, pasti ada. Insya Allah ada. Ini dinamakan oleh para ulama dengan tawarruk. Gak apa-apa, Anda ambil motor dari dia. Jelas? Jual motor ini ke pihak lain. Jangan ke dia. Dapat uang atau tidak Anda? Dapat uang. Nanti bayar juga kepada orang ini 12 juta kan? Tapi uang dari yang penerima 12 juta atau dari orang lain? Orang lain kan? Ini sama murni jual beli. Sedikit saja bedanya kan? Dan capek sedikit memang. Ya, bawa kepada orang lain, dapat maksud, tapi yang ini halal, tapi yang ini adalah haram. Tawarruk. Tapi tawarruk ini juga bisa dikelabui lagi. Maka tergantung yang membuatnya. Dan yang jenius yang membuat tawarruk ini dikelabui lagi itu lembaga keuangan. Mereka bisa jenius, pintar betul. Itu mereka kan para ekonom yang membuat itu.
Bukan sembarangan, misalnya IP-nya tinggi-tinggi, nggak seperti kita. Nilai tinggi-tinggi, tapi sekarang tawarruk kan boleh, sudah. Tapi ini bisa direkayasa, makanya saya melihat dua fatwa dikeluarkan oleh sebuah lembaga dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Yang pertama menghalalkan tawarruk, kemudian berapa tahun setelah itu, tidak jauh, tidak sampai 5 tahun, keluar lagi fatwa yang lembaga yang sama mengharamkan tawarruk itu. Setelah tawarruk ini diadopsi oleh lembaga keuangan syariah, tapi di Indonesia belum, di Timur Tengah ya. Saya bercerita di Timur Tengah. Indonesia baru akan mengeluarkan fatwa tentang tawarruk tadi. Akan mengeluarkan fatwa, khawatir fatwanya akan membolehkan yang sudah diharamkan orang. Datang Anda ke lembaga keuangan, Anda butuh uang umpamanya 10 juta, kecil kalau 10 juta, untuk modal usaha lah biasanya 100 juta kita katakan, 100 juta, lalu dijual barang kepada Anda. Dan karena mereka tidak mau gudang, tidak mau segala macam, biasanya barang yang mudah dalam bentuk saham. Saham kan gampang, tidak perlu ada gudang, tidak perlu segala macam. Kalau motor kan perlu gudang, perlu serah terima segala macam. Dibelinya, Anda butuh berapa pinjaman? 100 juta. Ya. Dia tidak akan memberikan uang pinjaman 100 juta rupiah. Dibelinya saham seharga 100 juta rupiah tunai di pasar saham internasional. Kemudian dia masuk ke dalam akunnya, lalu dia mengatakan, nih kami sekarang punya saham, ya, Anda mau beli, kami jual tidak tunai. Jelas? Anda membeli dari dia dengan tidak tunai, dijual 120 juta dengan pembayaran nyicil selama sekian tahun. Ada pertambahan berapa? 20 juta. Lihat, yang halal tadi bisa lagi direkayasa dan tidak halal. Kemudian, kalau sampai di sini masuk ke rekening Anda, akun Anda namanya akun saham internasional, tadi masuk sahamnya ke tempat Anda jual sendiri. Kalau ini masuk tawarruk yang boleh, tadi kan, boleh kan, sama aja barang Anda terima, Anda jual. Ini boleh, tapi tidak selesai di sini. Dari awal dibuat persyaratan, daripada Anda jual saham ini di luar, Anda repot kan, belum tahu repot jual sahamnya. Wakilkan kepada lembaga keuangan untuk dijualkan lagi. Jelas? Gampang urusannya. Wakilkan kepada dia untuk dijualkan lagi ke pasar modal internasional. Dijualkan berapa harganya? 100 juta. Lalu dalam hitungan menit setelah Anda buat surat perwakilan, masuk ke rekening Anda 100 juta rupiah. Mantap. Kemudian Anda bayar 120 juta rupiah. Saya kan sebagai wakil. Pada dasarnya, kalau wakil bukan sebuah produk, bisa nggak sebuah sistem keuangan tadi, lembaga itu sudah menjadi SOP dia, standar operasional prosedur dia, Anda keluar itu berat. Memang dengan perjuangan pasti bisa. Tapi biasanya Anda ngapain saya repot, mending masuk terima uang 100 juta daripada saya harus menjualkan ke sana kemari. Ya, sehingga tidak lama setelah itu keluar fatwa dari Rabitul Alam Islami mengharamkan tawarruk munazzam tersebut. Mengharamkan tawarruk munazzam tersebut. Ya. Tetapi tetap menghargai. Dalam fatwanya mengatakan dengan penuh hormat. Pertama mengatakan bahwasanya akad tawarruk ini sering terdapat pelanggaran persyaratan sah sebuah jual beli. Tidak terdapat dalam akad setelah terima fisik barang antara penjual dan pembeli. Kemudian setelah dijelaskan hukum haramnya, tetap dengan penuh hormat muktamar lembaga Rabitul Alam Islami bidang fikihnya menghargai usaha bank-bank syariah menyelamatkan umat dari praktik riba. Maka dari itu muktamar merekomendasikan agar bank-bank tersebut menggunakan produk muamalat yang benar-benar dibolehkan syariat. Ya, yang benar-benar dibolehkan syariat, tanpa harus menggunakan produk muamalat semu yang pada hakikatnya hanyalah pemberian kredit dengan pembelian berlebih. Tadi kan mirip juga kan? Ya. Oh, maaf, serahkan azan dulu.
Nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Tanya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah swalayan memberikan potongan harga bagi pelanggan yang menjadi anggota. Untuk mendapatkan kartu anggota harus menyerahkan uang minimal Rp75.000. Namun nanti suatu saat jika ingin berhenti menjadi anggota, uang Rp75.000 tersebut bisa ditarik kembali atau dipakai membayar barang yang telah dibeli. Bila memang kasusnya benar seperti ini, bisa uang ditarik kembali atau ditukar dengan barang, ya, berarti untuk mengurus kartunya, penerbitan kartunya adalah cuma-cuma kan? Cuma-cuma dan tidak ada unsur haram dan riba di sini selagi harga barang secara umum tidak dinaikkan oleh dia. Ya. Kemudian setiap pembelian barang minimal 10.000 atau kelipatannya akan mendapatkan 1 poin senilai Rp1.000. Ya. 10.000 dapat poin senilai Rp1.000. Artinya setiap pembelian barang dapat 10% ya kan ya? 10.000, 100.000. Jika poin sudah terkumpul banyak, dapat ditukar dengan peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, piring, dan lain-lain yang seharga dengan jumlah poin yang terkumpul. Ya. Poin yang terkumpul ini bila bernilai uang, kan uang ini bernilai uang, sama seperti pembahasan muddu ajwa wa dirham bi dirhamin. Ya, bila tujuan Anda memang membeli barang, bukan tujuannya poin. Memang beli barang tujuan Anda, bukan poin, insya Allah tidak masalah. Di tempat kami ada koperasi syariah yang sekretariatnya ada di halaman masjid. Bolehkah kami bertransaksi di dalamnya? Pertama, betulkah koperasi syariah ini sudah syariah? Karena kalau tidak syariah, hanya bentuk pengelabuan, ya, Anda bertransaksi riba di halaman masjid. Kalau sekedar pengelabuan, bagaimana Anda mengetahui bahwa koperasi ini adalah benar-benar syariah? Kalau minjam uang, ada pertambahan atau tidak? Satu, biasanya ada atau tidak? Kalau syariah, ini syariah, tidak ada, nggak masalah. Kalau Anda ingin beli barang, apa yang diberikan oleh dia? Barang atau uang? Koperasi syariah ini, yang ada bukan yang ada dalam pikiran Anda, ya, maksudnya yang ditanyakan ini. Biasanya uang, walaupun koperasi syariah. Ada yang bertanya ini ada, mana yang bertanya ini? Lihat saja kaedahnya. Kalau diberikannya uang, ya, nih uang. Sekarang Anda mau beli apa? Mau beli umpamanya motor. Kami wakilkan kepada Anda untuk beli motor. Udah? Ini uang. Beli sendiri, berarti anggap bahwa motor sudah ada. Sekarang kami menjual motor ini kepada Anda dengan harga berlebih. Menjadi umpamanya 11 juta atau 12 juta dibayar dengan cara angsuran. Jelas ini? Ya. Yang diberikan uang, kemudian akadnya terlalu panjang dan belum merubah. Akad ribanya belum merubah. Mana dia mengatakan anggap kami telah ini banyak begini ya. Kalau Anda mengerti syar'i bahwa ini tidak sesuai syariat, katakan ini riba. Dia terkadang mengadopsi atau mengambil produk ini diambil dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tersebut sebagian belum betul-betul syar'i dalam prakteknya. Ya. Maka bentuknya adalah ini uang 10 juta, bayar nanti 12 juta,
Masalah barang dan barang itu urusan Anda dengan barang. Iya kan, uang 10 juta kemudian mewakilkan, tidak pernah ada di barangnya, mana yang jual belinya. Kalau betul-betul mewakilkan lembaga internasional untuk pembuatan panduan perbankan atau ekonomi syariah bahwa AIF memang mengeluarkan ini dan mengatakan tidak boleh pihak lembaga keuangan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kecuali dalam keadaan yang betul-betul emergency, sangat tidak ada banyak pegawai segala macam. Iya. Tapi dalam kasus ini menjadi sebuah SOP, standar operasional prosedur, setiap orang beli hanya diwakilkan, mereka melarang. Karena ini tipis beda antara riba dan tidak. Bila umpamanya jaminan dipisah maksimum mungkin. Baik. Andai sekarang Anda, pihak koperasi syariah ini atau keuangan syariah ini mewakilkan kepada nasabah untuk beli motor tadi. Jelas? Nih, saya wakilkan kepada Anda beli motor. Status nasabah sekarang sebagai apa dia? Wakil kan? Baru keluar dari depan pintu bank, ternyata dirampok dia. Uang siapa yang hilang? Uang bank. Uang bank. Mau nggak uang hilangnya? Nggak mau. Dianggap saya sudah meminta dari awal sudah dibuat akad jual beli dengan Anda. Saya nggak mewakilkan. Mewakilkan dalam kertas dia. Jadi jual beli juga sudah ada kan? Dan dia tidak mau. Padahal syar'inya secara kalau memang akadnya wakalah, dia tidak tanggung jawab. Makanya dia mau risiko. Kemudian, andai dia siap mengatakan ini kami biasa bertanggung jawab, masalah itu bisa didiskusikan. Kata dia. Dia beli motor dibawa pulang, tabrakan motornya. Siapa yang hilang uangnya ini? Uang koperasi syariah atau uang nasabah? Motor nasabah? Enggak, kan tadi masih wakil. Dan dia mengatakan kalau motor tabrakan kamu tetap bayar. Kan tadi sudah kita buat akad jual beli. Maka ini akal-akalan. Tapi kalau betul-betul akad wakalah, semua risiko sampai motor datang ke koperasi syariah tadi atas tanggungan koperasi syariah masih bisa dibenarkan. Tapi ini tidak pernah terjadi. Kalau memang umpamanya dia tidak punya tenaga, tapi bila demikian adanya dan dia tahu ini, nggak mau dia sembarangan, akan menunjuk pegawainya akan beli kan. Gak mau di setiap orang datang disuruh mewakilkan, karena dia tidak mau risiko sama sekali siapapun yang datang terserah. Jelas ini. Maka bila ini yang di depan masjid tadi, Allah musta'an, bikin riba di depan masjid, apakah tidak ada tempat bikin riba lain? Ya, tetapi ini bisa dilakukan di syariah. Seperti yang kita katakan tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Andai sekarang benar sudah sistem syariah, jadi dulu barang. Untuk pinjaman tidak ada sama sekali pertambahan. Ya. Tetapi jual beli barang seperti tadi barang dibeli baru dijualkan. Ini sekarang dia berada di dalam masjid. Betul-betul syar'i transaksinya berada di dalam masjid. Dan kantor sekretariatnya di dalam masjid. Bolehkah atau tidak? Kembali khilaf para ulama dan umumnya para ulama dalam Hanabilah dan fatwa dari Lajnah Daimah bahwa pekarangan masjid, mana batasan masjid, as-sur muhit bih, yaitu pagar yang bagian dari masjid, itulah batasan masjid. Ya. Maka dilarang berjualan di dalam masjid, walaupun dipagar di dalam pekarangan masjid tersebut, karena masih dimaksud masih dianggap dengan masjid. Masalah akadnya sah atau tidak, ini khilaf lagi antara para ulama. Jumhur mengatakan akadnya sah, semua dia berdosa melakukan transaksi di sana. Ya. Karena tempat bukanlah salah satu rukun dan syarat sah jual beli. Oh, senang. Bolehkah kami, ini dijelaskan selanjutnya, bolehkah kami melakukan akad kredit dengan koperasi tersebut yang mana pengambilan barangnya di toko yang sudah melakukan kerjasama dengan koperasi tersebut? Juga tidak boleh. Dia sudah berhubungan dengan toko tadi, setiap datang nasabah, saya sudah bikin akad jual beli dengan dia, berserahkan barang. Persyaratan barang baru boleh dijual hatta taqbidahu, la tabi'hu hatta taqbidahu. Jangan jual barang sebelum Anda terima. Ini kan belum diterima oleh koperasi syariah tadi.
Dia hanya menghubungi toko yang ditunjuk, kemudian mengatakan tolong serahkan barang kepada orang tersebut. Dia belum terima barangnya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa hikmah Rasulullah mengharamkannya? Ibn Abbas mengatakan, darahim bid-darahim wa ta'am murja'. Dirham dengan dirham dan makanan atau barangnya tertunda. Maka akad yang dibuat juga akad riba. Barang yang belum diterima oleh penjual kemudian dijual dia termasuk juga riba. Bagaimana bentuk ribanya? Nasabah tadi datang kepada syariah tadi. Ya. Bukankah kepada syariah sudah membuat akad jual beli dengan dia? Barang masih di tangan pihak toko. Sekarang yang ada apa? Uang dengan uang. Uang diserahkannya, ditransfernya mungkin bisa ke pihak toko tadi, kemudian dari sini dia terima uang berlebih. Barang masih di tangan pertama. Uang dengan uang, tidak tunai dan berlebih. Kemudian barang masih di tangan yang pertama. Kemudian Rasulullah mengharamkan la yahillu ribhu ma lam yadman. Nabi melarang, tidak menghalalkan keuntungan barang yang belum dijamin. Dia tidak mau risiko sama sekali, untung mau dia. Koperasi syariah tadi, ketika barang belum di tangan dia, ya, ada nggak risiko? Tidak ada. Semua risiko ditanggung oleh toko bekerjasama tadi. Ya. Ternyata dia minta toko itu serahkan langsung ke nasabah dia di rumah nasabah. Ya. Di tengah jalan barang hilang atau raib atau rusak. Mau tahu nggak koperasi tadi? Nggak mau tahu dia. Dia nggak mau tahu. Barang saya belum terima. Maka ini hikmahnya diharamkan menjual barang sebelum diterima. Ya. Kalau memang ingin syar'i, tinggal utus orang dia ke toko tadi. Pegawainya terima dulu barang. Setelah itu masalah pembayaran dia dengan toko bisa langsung, bisa enggak. Setelah terima dahulu. Sekarang berpindah sudah jaminan dan risikonya kepada pihak koperasi tadi kan. Setelah itu baru boleh dia jualkan kepada nasabahnya ini. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum pembelian barang dengan inden? Indennya apa artinya nih? Pesan dulu, anjar uang, kemudian nanti barang belakangan butuh dibuat dulu kan ya? Belum ada barangnya. Barang beli antri, barangnya belum ada, dibuat dulu. Boleh atau tidak? Antum beli nasi goreng, inden atau tidak? Ada atau tidak nasi gorengnya? Ada. Kalau ada dingin namanya nggak enak, antum pesan dulu kan belum dibuatkan ya. Ada materinya, nasinya, kemudian bumbu-bumbunya. Setelah pesan baru dibuatkan. Ya. Nggak pakai panjang, ini lebih zalim lagi. Enggak. Ini namanya akadnya istisna. Akadnya istisna, pengecualian, dan dikatakan oleh lembaga fikih internasional ini akad yang boleh. Dikecualikan dari akad salam. Kalau salam memang uang tunai di awal. Kalau inden tidak mengapa, uang dibayar dengan DP panjang dulu tidak mengapa. Ya. Ini namanya istisna, dibolehkan. Memang secara tinjauan literatur fikihnya sedikit perlawanan membolehkan. Tapi dalam kenyataan kehidupan banyak inden, nasi goreng inden. Nanti beli apa lagi yang inden? Makanan sehari-hari. Bikin gorengan, jus juga inden. Nggak ada kan jusnya, dibuat dia dulu, ramu dia dulu. Ya, pesan kue bikin bakso juga inden, belum dicampur aduknya lagi. Pesan dulu. Ya, wallahu ta'ala, hukum asalnya adalah dibolehkan istisna tersebut. Yang tidak boleh sebelum Anda terima Anda jual lagi. Ya. Dan ini untuk barang yang cepat naik kenaikannya, umpamanya properti. Anda sudah inden untuk beli rumah dengan harga sekian dan nyicil. Setelah belum barang Anda terima, rumah belum Anda terima, harga melonjak melambung tinggi. Satu dan lain hal menjadi tempat strategis dan lain-lain. Biasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang? Jual. Ini belum boleh. Sekarang Anda menjual barang belum ada dan belum diterima.
kecuali Anda bikin akad inden yang sama, paralel. Tetapi semua risiko ditanggung oleh Anda. Ini solusinya. Tapi kalau Anda jual, berarti Anda jual uang baru. Biasanya uang sebesar yang Anda bayar, kemudian ada pertambahan, kan barang belum ada kan, baru dalam pengerjaan, kecuali Anda minta kepada developer tadi, Pak, hentikan pembangunan, saya terima dulu, saya akan jual apa adanya ini. Itu mungkin, tapi developer mau atau tidak? Ya dengan berbagai cara agar dia mau, agar Anda bisa lepas umpamanya dari jual beli barang belum ada. Ya, bila ini sudah Anda terima, Anda jual lebih baru boleh. Kemudian tanggal itu. Kalau ini tidak mungkin, bisa solusi yang lain Anda buat. Tapi kalau langsung Anda jual begitu saja, tidak boleh. Bikin akad istisna yang paralel, inden yang paralel lagi. Bisa caranya? Solusi yang dibuat oleh AIFI dan Al-Muhasabah wal Muamalat Al-Islamiyah, Muassasat Al-Muassasat Al-Islamiyah, bisa bikin akad paralel. Tadi kan sudah Anda beli. Ya. Kemudian Anda cari si fulan. Anda mau nggak saya buatkan rumah? Tempatnya di sini, ya. Ini speknya sama dengan spek yang pertama tadi. Jelas? Kemudian Anda jual kepada dia dengan cara inden juga. Tetapi risiko antara Anda dengan ini jangan pindahkan ke dia. Dengan developer tadi kan ada persyaratan. Ya, serah terimanya sekian bulan dari tanggal DP dibayar. Maka buatlah kehati-hatian, mundurkan sedikit serah terimanya dengan ini. Kalau dia minta sama dan Anda berikan waktu yang sama, ternyata Anda belum bisa menerima dari developer. Tidak bisa ketika ada resiko Anda katakan kepada pemesan dari Anda, dia belum menyerahkan kepada saya. Tidak bisa. Kalau dibuat antara Anda yang penjual inden kedua dengan pembeli inden kedua, ya, akad penalti yang kita katakan di siang tadi, asyatu jazai, keterlambatan penyerahan barang dikenakan denda, boleh atau tidak tadi pagi? Sekarang masih boleh juga. Alhamdulillah. Maka tidak boleh Anda limpahkan karena dia belum membayar atau minta ke dia atau urusan Anda langsung ke dia. Tidak boleh. Semua risiko di tangan Anda. Nggak jadi dia bangun developer ini, kewajiban Anda untuk menyelesaikannya. Jelas? Artinya risiko semua di tangan Anda. Ini baru menjadi boleh lagi dia. Dinamakan dia dengan istisna al-mawazi atau inden dengan cara paralel. Allah Ta'ala. Tapi nasi goreng bisa nggak bikin inden paralel? Ini yang untuk lama jaraknya mungkin bisa. Mungkin bisa, tapi bukan nasi goreng. Kue mungkin bisa. Kue mungkin bisa kan? Anda bikin istisna yang paralel ini bisa. Anda memang pembuat kue, tapi dalam batasan tertentu, Anda sudah ada proyek pengerjaan kue sekian jumlahnya. Ada lagi yang minta. Biasanya Anda limpahkan ke orang lain kan? Ya, tanpa menyediakan langsung kan? Ini bisa Anda meminta istisna al-mawazi juga. Bisa Anda bikin akad inden paralel. Berarti status Anda sebagai pembuat akad, pembuat barang, ya, yang dia pesan, kemudian status Anda nanti dengan pembuat dengan subkontraktor Anda untuk kue tadi, Anda sebagai pemesan, dia sebagai pembuat. Resiko semuanya berbeda. Resiko Anda dengan pemesan Anda, bila Anda umpamanya pada waktu yang dijanjikan, si subkontraktor kue tadi belum menyerahkan kuenya, kewajiban Anda untuk mencari kue dari manapun juga. Tidak bisa Anda katakan karena si fulan subkontraktor saya tidak menyediakan. Jelas ya? Masya Allah, banyak solusi ternyata ya. Alhamdulillah. Ya. Bolehkah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kepada kita? Mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Kita kan banyak mazhab Syafi'i kan, dengarkan kata Imam Syafi'i.
in kana aslafahu alfan ala ayyarhanahu biha rahman wa syarafa al-murtahinu li nafsihi manfa'atar rahmi fa syartu batilun lianna dhalika ziyadatun fis salaf. Jilid 3 halaman 158. Kata Imam Syafi'i, jika seseorang memberikan pinjaman 1.000 dengan persyaratan pemberi pinjaman haruslah memberikan barang gadaian, kemudian yang menerima gadaian mensyaratkan bisa menggunakan barang gadaian, ingat ini diizinkan, sudah disyaratkan agar memberi izin, fasyartu batilun, persyaratan ini batal. Lianna dzalika ziyadatun fis salaf, karena persyaratan ini merupakan pertambahan manfaat dalam bentuk hutang piutang, dan ini adalah riba. Ya. Dan ini jelas adalah riba. As-Samarqandi dalam mazhab Hanafi juga mengatakan la yahillu lil murtahin al-intifa'u bihi mutlaqan li'annahu riba wa in azna lahu ar-rahin li'annahu idza adina lahu fi riba yustawfa daynahu kamilan fatabqa lahu al-manfa'atu fadlan fayakun riban wa hadha amrun 'azim. Tidak halal bagi pemberi pinjaman yang menerima barang gadaian memanfaatkan barang tersebut mutlak, karena ini adalah riba. Sekalipun orang yang memberikan barang gadaiannya tadi mengizinkan, karena izin dalam akad riba tidak ada gunanya. Ya. Karena ketika hutang dibayar penuh, pemberi hutang mendapatkan pertambahan dalam bentuk manfaat. Manfaat ini kalau tanpa hutang dia akan bayar, kan? Berarti bernilai uang juga. Kemudian dikatakan wa fayakunu riba, maka adalah riba, wa hadza amrun azim. Suatu perkara yang besar karena banyak orang yang membuat akad seperti ini. Baik, lalu apa solusinya untuk ini? Kira-kira ada solusi ini atau tidak? Disewakan kepada yang memberi pinjaman tadi, disewakan, dibayar. Kalau disewa ngapain sewa juga? Kata dia, mending saya sewa tempat yang lain, mungkin saya tak menawar. Kalau ini lebih murah sewanya, termasuk riba juga kan? Inginnya murah juga. Memang ini solusi bisa disewakan, tetapi sewa dengan nilai harga yang harga pasar, bukan di bawah harga pasar. Karena dia di bawah harga pasar, maka dia mendapatkan manfaat dari selisih harga. Apalagi solusinya? Solusi yang paling utama, ngapain Anda pinjam, jual barang Anda. Iya, daripada Anda gadaikan, jual barang Anda, dapat uang, selesai urusannya. Nanti beli lagi yang baru, punya motor baru Anda. Alhamdulillah kan. Kalau ada rezeki. Kalau tidak, hilang motor nggak masalah, tapi halal. Daripada kalau manfaatnya itu juga bisa, seperti ini. Dia menggadaikan sawah tetap milik pulang. Tapi dia tidak punya modal untuk mengerjakan sawahnya. Oke, kita sama mengerjakan. Nanti kalau selesai 50-50. Sama seperti tanpa ada masalah hutang pun begitu juga pembagiannya. Iya. Kalaupun sama, Allah Ta'ala insya Allah tidak mengapa. Walaupun saya khawatir ini masuk la yahillu salafun wa bai'. Karena ada dua akad digabung satu akad, yang satu akad sewa menyewa, yang satu lagi akad pinjam menjam. Ya, maka solusi yang paling baik jual. Dapat uang banyak kan Anda dibeli sawah. Kalau pinjaman sedikit cuma dapat uangnya. Dan lihat, untuk gadai emas, di penggadaian emas, rugi Anda 2 kali. Emas kalau Anda jual langsung, dapat uang tunai sepenuh emas Anda. Dalam penggadaian berapa dihitung emas Anda? Dipinjamkan berapa? Tidak sampai lebih dari 90%. Kemudian Anda dibebankan biaya penyimpanan lagi. Biaya penyimpanan di sini dikeruk keuntungan. Walhasil nanti untuk menembus itu lebih mahal daripada Anda jual dari awal. Masalahnya kenang-kenangan Ustaz. Biarkan kenang-kenangan berlalu bersama emas Anda, dan Anda mendapatkan emas yang baru dan mungkin kenang-kenangan yang baru. Ya, kenang-kenangan, hidup dengan kenang-kenangan Anda sehingga mau bikin riba. Serendah inikah agama Allah Anda tukar dengan kenang-kenangan?
Allah musta'an. Kalau barang gadaiannya itu hewan. Masya Allah, lebih enak lagi nih disembelih. Sembelih dijual. Mereka memberi makan. Ya, kalau hewannya, barang gadaiannya adalah hewan, ya, kewajiban untuk memelihara hewan ini, biaya pakannya semuanya adalah tanggung jawab ar-rahib, pemilik hewan. Jelas? Pemilik hewan. Dengan demikian sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Aneh dalam kasus umpamanya pemilik hewan jauh ya dari tempat hewannya digadaikan tadi, akan repot dia kan, tidak akan khawatir hewan ini, sehingga mengatakan ya udah Anda urus saja, berikan pakannya. Bolehkah susunya diperah dan ditunggangi? Dalam ini khilaf para ulama. Sebagian para ulama membolehkan, dan ini mazhab Al-Hanabilah, tapi sebesar biaya pakannya itu, penggunaan pemanfaatannya boleh. Jumhur para ulama mengatakan tetap tidak boleh. Karena di sini untuk menentukan sebesarnya itu kan tidak gampang. Biasanya lebih dia manfaat daripada pakan yang diberikannya. Kan hawa nafsu kan dia sendiri tidak ada pihak ketiga. Kalau dianggap masih belum ini, masih belum. Ya. Bisakah dikiaskan dengan mobil dan motor untuk hewan tadi? Tidak bisa. Ini dikatakan oleh Profesor Dr. Sami Turki Al-Khaslan dalam buku beliau Al-Wajiz fi Uqulil Istifsar. Tidak bisa dikiaskan. Kalau hewan tidak diberikan pakan, mati dia. Kalau ini memang benda mati, tidak perlu Anda berikan pakan dia. Tidak akan jadi hidup dia beri pakan. Walhasil tidak bisa dikiaskan. Ya, wallahu ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini, siang hari dan malam hari ini bermanfaat. Dan yang penting seperti saya katakan tadi, kita berusaha memahami hukum sebuah transaksi muamalat. Setelah memahaminya, bila ternyata ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajari dan cari dan tanyalah kepada yang ahlinya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi untuk ini. Dengan demikian Anda keluar dari yang diharamkan kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Jalla fi'ula, dan berguna dan membawa keberkahan hidup Anda di dunia. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.